terus belajar tanpa henti karena akan ada banyak hal yang terus kita pelajari. Tapi jangan lupa, sebelum ilmu yang kita hadapi ada adab yang harus kita jaga. Dan ini betul-betul udah terhipnotis ini ya. Ini udah betul-betul, ini kayak Bapak lagi main sulap nih ya. Ini udah terhipnotis apa namanya. Udah gak bisa berkata, kalau memang dari pertama kita buka nih sampai sejauh ini kayak memang betul-betul inspirasi, motivasi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali lagi di podcast Al Muslimun. Teman-teman, hari ini bersama saya Fauzul Iksan, salah satu moderator dari podcast Al Muslimun, dan insya Allah kita hari ini kembali mengundang salah satu tokoh inspiratif, teman-teman. Kita bakal mengundang salah satu tokoh inspiratif dari, kita baca dulu yang jabatan yang beliau emban sekarang ya, yaitu Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara. Langsung saja kita panggilkan, nama beliau adalah Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan ST MAP IPM ASEAN Eng CPSP CCMS. Oke, ini dia Bapak Mirza Gunawan. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bapak udah sempetin untuk datang. Alhamdulillah, justru senang sekali hari ini saya dapat kesempatan bergabung dalam podcast yang luar biasa. Podcast Al Muslimun ini kan sesuatu yang kayaknya setara dengan podcast yang ada di Kauzi. Jauh kali masih tapi kayaknya untuk narasumber yang diundang kemarin udah setara. Udah setara kali. Amin, mudah-mudahan. Jadi memang bahagia sekali hari ini bisa bersama-sama dengan Ustaz Fauzul Iksan yang ganteng. Alhamdulillah. Jadi nyaman juga suasananya. Tadi diundang oleh Tengku Haji Zulfikar. Alhamdulillah. Kita sebenarnya kalau dengan Al Muslimun ini hubungannya sudah lama. Kebetulan tahun lalu saya juga diundang di sini, saat itu masih Kadis Dayah ya saat itu, yang berterama Isra Mi'raj juga tahun lalu, dan momennya saat ini juga alhamdulillah kebetulan kita lagi ada kerjasama juga dengan Al Muslimun untuk membuat koperasi di Al Muslimun ini. Jadi mudah-mudahan kita harapkan dayah terpadu Al Muslimun ini bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi sebuah dayah yang pilot project lah, artinya semua dayah lainnya di Aceh Utara dan juga Aceh khususnya mudah-mudahan bisa menjadi seperti dayah Al Muslimun. Amin ya Allah. Oke Pak, sebelum kita mungkin mencoba untuk ngulik-ngulik lebih detail dan lebih dalam Pak, mungkin boleh nggak Pak kami tahu, ini kan perjuangan luar biasa Pak ya. Siap. Dari insinyurnya ST MAP IPM ASEAN Eng CPSP CCMS, itu kayaknya nggak sembarangan orang kayak gitu bisa untuk punya gelar sebanyak ini kayak gitu lah. Boleh nggak Pak kami misalnya tanyakan satu persatunya kayak gitu? Boleh. Mungkin atau Bapak jelasin satu persatunya atas gelar ini patut diapresiasi kali sih Pak. Kayak sebenarnya saya kepengen semua santri dan santriwati Al Muslimun kedepannya next bisa jadi seperti saya. Mudah-mudahan justru hari ini inspirasi yang coba kita tularkan sebenarnya dasarnya sih tidak jauh-jauh. Jadi dari hadis Rasulullah juga. Jadi kalau kita belajar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Mungkin ini yang mendasari saya, dan mungkin kalau boleh diceritakan justru inilah yang menjadi tonggak dasar panjangnya titel ke belakang dari pertama. Jadi justru gelar TGK, gelar Tengku itu yang saya dapat dari pesantren Mudi Mesra Samalanga dulu, dan mungkin ini juga gelar yang akan ditabalkan, ditorehkan untuk semua santri yang keluar dari sini. Artinya seperti Ustadz Fauzul Iksan hari ini sudah jadi Ustadz juga, kedepannya kita keluar dari pesantren sudah ada gelar Ustadz atau Tengku. Jadi Tengku atau Ustadz menjadi sebuah gelar yang menandakan bahwa kita itu sudah ditempa dengan ilmu agama. Seperti yang kita dapat di Al Muslimun ini, ilmu agama yang ada dan menjadi basic dari kehidupan kita akan membuat kehidupan kita jauh lebih gampang, jauh lebih mudah ke depannya. Artinya dibandingkan orang lain yang tidak punya basic ustadz atau ilmu keagamaan di pesantren, ini akan susah sekali menghadapi kehidupan ke depannya. Jadi memang
justru saya bangga sekali hari ini bisa bersama adik-adik di sini di Al Muslimun yang kedepannya kita harapkan akan bisa menjadi ustadz-ustadz hebat, akan bisa di tengku-tengku yang handal, artinya bisa berguna bagi nusa bangsa dan juga agama. Jadi pengalaman saya pertama untuk dapatkan titel TGK ini, tengku ini, inilah yang membuat gelar ke depannya akan lebih mudah dapat. Jadi artinya dengan kita tamat nanti di Al Muslimun ini, dapat gelar tengkunya, dapat gelar ustadznya, bisa berkiprah di masyarakat, bisa khutbah Jumat, bisa ceramah. Bahkan saya seperti malam hari ini saya dapat podcast di Muslimun, nanti malam saya juga ngisi di RRI kebetulan. Jadi kalau di RRI itu udah sekitar hampir berapa ya, 7 tahunan. Jadi di RRI tidak dipanggil lagi dengan nama sepanjang ini karena saya ngelola di sana ada program namanya Fikih Gaul. Jadi setiap dulu sore, sekarang jadi malam. Kalau sore itu saya nyapa penggemar semuanya atau saya nyiar juga. Sebenarnya saya penyiar radio aktif gitu, cuma nggak meledak. Jadi radio aktif tapi nggak meledak. Jadi waktu di sana saya disapa dengan karena kalau di RRI atau di radio kita harus punya nama singkat, artinya nama panggilan, nama panggung. Jadi kalau Ugi dulu sapaan saya begitu manggil orang, selamat sore pendengar semuanya, jumpa lagi dengan Ugi, Ustadz Gaul, Ustadz Ganteng, Ustadz Gunawan. Jadi posisi kami nonton. Nah, memang artinya justru yang saya jelaskan tadi dari runut dari gelar ini, TGK inilah yang membuat saya bisa alhamdulillah bisa diterima di masyarakat. Karena seperti di materi yang ada di Al Muslimun, kita tadi baru lihat ada pramuka di sini, artinya kita dituntut untuk mandiri. Di sini di Al Muslimun kita diajarkan berbahasa Arab, artinya nanti kita secara komunikasi kita diajarkan etika di sini, dan etika inilah yang paling penting karena al-adabu fawqal ilmi, dengan ada adab dan etika yang diajarkan di pesantren Al Muslimun membuat saya bisa meraih gelar-gelar selanjutnya, dan pastinya profesi saya alhamdulillah hari ini sudah lumayan lah di pemerintahan karena memang dasarnya TGK itu. Selanjutnya kalau haji ya mungkin siapapun pernah ya untuk pergi haji, mungkin sekarang nggak sulit lagi kalau memang kita punya niat. Justru saya fokus sekarang di rukun Islam kelima, artinya makanya nomor HP saya agak mudah diingat, 08167, artinya halo lu semuanya itu ya, 08167, 5-nya 5 kali, karena memang sejak sebelum pergi haji pun saya sudah mulai dakwah untuk mengajak orang ke Baitullah. Hari ini saya dipercaya di beberapa travel untuk menjadi untuk memberikan manasik, untuk memberikan pencerahan, karena memang kebetulan ternyata kalau adik-adik di Al Muslimun yang nonton podcast ini sadar, kalau sudah pergi ke sana sekali, itu akan rindu lagi. Kenapa? Pasti sih. Karena di haji itu atau di tanah suci itu cuman satu-satunya tempat yang ada tempat mustajabah. Di lain di Aceh, di Lok Sukun, di Aceh Utara yang ada cuman waktu mustajabah antara azan dan iqamat, di waktu hujan dan lain-lain sebagainya sepertiga malam. Tapi kalau di sana ada 14 tempat mustajabah yang kalau kita berdoa pasti dikabulkan, langsung dikabulkan di sana. Dan saya sudah membuktikan itu berkali-kali. Makanya kebetulan membuat saya jadi candu dan candu lagi, dan mudah-mudahan saya harapkan semua penonton podcast ini bisa nantinya melangkah ke tanah suci untuk berhaji dan umrah insyaallah. Kalau Mirza ini akronim nama bapak dan ibu saya. Bapak saya orang Lok Sukun asli, nama beliau Amiruddin Hamzah, makanya Amir. Ibu saya Asmanizar, beliau bekerja di Puskesmas Lok Sukun juga di sini. Jadi memang bapak saya dulu Sekcam Lok Sukun, mama saya di Puskesmas Lok Sukun, beliau berjumpa dan menikah, lahirlah saya. Jadi namanya Mirza. Saya warga Lok Sukun juga di sini. Kebetulan saudara juga dengan ialah pendiri di Al Muslimun ini juga. Makanya saya sering dipanggil Gunawan. Kenapa? Karena Gunawan ini adalah bagian dari doa. Jadi kalau kita sebut nama, upayakan nama itu yang mengandung doanya gitu. Jadi Gunawan itu bagian dari doa orang tua saya agar saya bisa berguna ke orang lain. Makanya khairukum anfa'ukum linnas. Bukan sukses kamu dinilai dari berapa besar manfaat kamu untuk orang lain. Bukan dengan banyaknya harta kita, tapi dengan banyaknya manfaat yang bisa kita berikan untuk orang lain. Sementara ST saya raih dari Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Saya letting 98 dan selesai di 2003. Lalu saya ngambil Magister Administrasi Pembangunan karena saya kebetulan bekerja di publik, artinya pelayanan umum di pemerintahan. Makanya S2-nya kebetulan sama dengan Pak Sekda juga. Karena kita banyak berhubungan dengan administrasi, jadi lebih paham, saya ngambilnya ke Magister Administrasi. Nah, lalu ada insinyur. Kenapa saya tidak cerita insinyur yang di depan dulu? Karena insinyur itu saya ambil setelah S2. Jadi insinyur ini
adalah gelar profesi. Kalau kita tahu dulu kalau kita pernah kenal Susan itu waktu ditanyain Susan kalau besar mau jadi apa? Aku kepengen pinter biar bisa jadi dokter. Nah, dokter itu adalah organisasi profesi pertama di Indonesia, namanya IDI. Nah, setelah dokter Susan terus mau jadi apa lagi? Aku kepengen jujur biar bisa jadi insinyur. Dulu gelar orang atau profesi orang di Indonesia itu nggak banyak. Jadi ada dokter, ada insinyur salah satunya. Insinyur ini adalah organisasi kedua yang didirikan oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, founding father Indonesia. Lalu berturut-turut terus sampai ada Pak Habibie, lalu dilanjutkan terakhir kita kemarin Insinyur Jokowi. Jadi memang saya dipersilakan hari ini menjadi ketua Persatuan Insinyur Indonesia untuk Asia Utara. Jadi alhamdulillah karena memang kita harapkan semua orang ini paham keteknikan. Misal hari inilah kita teknik ini kan sesuatu yang terjadi sehari-hari. Kita buat meja ini juga dengan teknik. Kita nyusun ini mic ini juga dengan teknik. Artinya semua butuh keahlian dan keteknikan. Inilah dasar insinyur. Lalu ASEAN Eng itu artinya saya punya spesifikasi, punya SIM untuk seluruh negara ASEAN. Nah, saya baru ngambil lagi satu lagi namanya APEC Eng untuk 21 negara APEC. Artinya saya bisa bekerja di luar sana, dibayar dengan billing rate sana, dengan gaji sana. Dan kalaupun saya nggak bisa kerja, minimal saya jadi tenaga kerja profesional. Nah, ini yang sudah saya ambil lagi. Makanya saya jadi ada IPM-nya, Insinyur Profesional Madya, dan alhamdulillah mohon doanya dari teman-teman yang nonton podcast semua. Hari ini saya dalam tahap penjenjangan lagi naik. Kalau berhasil jadi IPU, Insinyur Profesional Utama, seperti Rektor Unsyah. Jadi IPM ini yang udah ada seperti Rektor Unimal, Pak Herman Fitra. Kalau IPU itu utama itu udah seperti Rektor Unsyah. Mudah-mudahan mohon doa dari semua. Nah, kalau CPSP itu ini bagian dari tugas saya. Saya adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Selain tugas di Dinas Koperasi, saya juga Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Artinya sebiji pulpen yang dibeli di Aceh Utara dan selembar kertas yang beli di Aceh Utara harus tanda tangan saya. Karena kenapa? Saya punya CPSP, Certified Procurement Specialist. Artinya ahli pengadaan barang jasa bersertifikasi. Dan ini cuman ada 11 orang di Indonesia. Jadi artinya tidak semua orang mungkin suka dengan profesi ini, tapi pastinya ini dibutuhkan oleh semua orang. Memang kalau kita lihat mungkin tidak semua suka dengan pengadaan, tapi semua membutuhkan pengadaan. Karena pasti kan dalam setiap hari kita beli pulpen, beli kue, beli segala macam. Dan Indonesia ini butuh administrasi. Administrasi ini yang menyelamatkan kita. Satu lagi yang terakhir adalah CCMS, Certified Contract Management Specialist. Saya ahli manajemen kontrak. Jadi termasuk hari ini di Dinas Perdagangan juga kita mau buat kontrak kerjasama dengan Al-Muslimun, kita mau buat kontrak dengan notaris. Nah, itu saya yang paham semua pasal-pasalnya, karena kebetulan kita belajar tentang itu, termasuk kontrak apa yang kita harus buat jangan merugikan semua pihak. Kebetulan kami di Disperindak juga ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apabila ada orang yang dirugikan dengan klausul kontrak yang tidak dia pahami sebelumnya, dia beli HP, sekarang sudah ada Samsung S25 Ultra misalnya, lalu ternyata HP-nya rusak, lalu dia mau komplain nggak bisa. Nah, kita fasilitasi itu, ada klausul kontrak yang kita bisa pelajari dan menyelamatkan semua konsumen. Mudah-mudahan seluruh santri Al-Muslimun termasuk Ustadz Fazul Ihsan yang ganteng ini bisa, alhamdulillah bisa meraih gelar juga seperti saya, dan pastinya bisa berguna. Luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa sekali ya. Jadi ini baru awal loh Pak. Jadi ini sebenarnya ini nggak bisa kita lanjut lagi. Ya, sebenarnya untuk sekedar inspirasi aja, dan saya ingin sebenarnya seluruh santri Al-Muslimun ke depannya bisa seperti Ustaz Fazul Ihsan, bisa seperti Ustaz Zulfikar yang menjadi barometernya Aceh Utara, seperti Ustaz Zulfikar yang alhamdulillah sudah lulus PNS kan. Beliau menjadi sebuah ikon di Al-Muslimun ini yang membuat orang bisa, nantinya saya maunya kepengen seperti beliau ya gitu. Jadi dengan LCMA-nya beliau yang ya di luar negeri juga, artinya ini bisa membuat saat kita melihat sosok beliau saja, kita bisa lihat bahwa kurang lebih saya ingin seperti ini. Kurang lebih Ustaz Fazul Ihsan juga hari ini sudah menjadi moderator dan hostnya di podcast kita.
bisa menjadi patokan dan juga menjadi role model, karena kulukum ra'in, kan semua kita pemimpin. Kita nanti akan punya keluarga, dan kita harus jadi kebanggaan keluarga kita semuanya. Jadi mudah-mudahan seluruh santri al-muslimun, walaupun gelarnya nggak mesti sama, tapi insya Allah dengan prinsip dasar bahwa kita tetap mau belajar, karena memang ini long life education yang diajarkan di al-muslimun ini. Kalaupun Anda sudah keluar dari al-muslimun, tapi jangan putus hubungan dengan al-muslimun, karena disinilah kita nanti bisa banyak keterampilan yang diajarkan di sini, bisa banyak keahlian yang diajarkan di sini, termasuk linknya juga. Kita nanti mau kuliah di Mesir, jadi nggak sekedar beli martabak saja di Mesir ya. Jadi kita bisa banyak hal yang bisa kita gali. Artinya kita mau umrah murah juga nanti bisa juga dari sini. Artinya takdim kita kepada guru kita, kepada direktur pendidikan kita, misalnya Tengku Zulfikar dan seluruh pendiri dan pengurus Yayasan Al-Muslimun ini, membuat kita nanti akan jadi orang-orang yang sukses. Dulu sekali saya waktu pertama mengaji di Mudi Mesra, Samalanga, saat itu diajarkan sebuah kaidah, takdillah kamu kepada guru. Karena apabila kamu nantinya keluar dari dayah kamu, kalaupun tidak menjadi orang yang alim atau ulama, minimal kamu akan jadi orang kaya. Karena takdim kepada guru ini membuat kita sukses sebenarnya. Jadi saat patokan kita dalam bekerja, seperti saya lah yang sudah menjalani profesi pegawai negeri sipil selama 22 tahun lamanya, anak tangga yang kita raih ini semuanya dengan berkat takdim kita kepada guru, dengan berkat hubungan kita yang baik dengan semua teman dan juga atasan. Insya Allah kedepannya seluruh santri al-muslimun yang nonton podcast ini juga bisa akan sukses nantinya, Ustaz Fauzil Ihsan. Amin. Luar biasa. Jadi kan sekarang kan Bapak di Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kabupaten Aceh Utara. Mungkin bisa Bapak jelasin secara singkat mungkin bentuk kerjanya seperti apa Pak di situ Pak, yang misalnya bentuk, kan kalau saya lihat tuh di Instagram Bapak tuh kan bionya khairukum kan. Jadi berarti kayaknya Bapak memang, dan bahkan tuh saya lihat di bionya itu berguna, bernya kecil, gunanya gede. Ya kan ya. Berarti ada maknanya. Berarti memang betul-betul salah satu, berarti dimanapun Bapak diemban, berarti kayaknya memang target utama itu guna kayak itu. Mungkin Bapak bisa jelasin salah satu apa kemanfaatan yang Bapak tebar kayak gitu di jabatan ini gitu Pak. Nah, makasih banyak Ustaz Fauzil Ihsan Ganteng, makasih. Jadi kalau pertama kita di perdagangan itu kita setiap hari ada 5 orang staf dari Dinas Perdagangan yang memantau harga. Kalau kita namanya sekarang Bapokting. Kalau dulu kita taunya sembako 9 bahan pokok. Sekarang pemerintah menambahkan banyak bahan lainnya menjadi Bapokting, bahan pokok penting. Jadi ada 5 pasar utama di Aceh Utara. Ada pasar Muara Batu, ada Dewantara, ada Luk Sukun, pasar kita yang tercinta ini, ada juga Panton Labu juga. 5 pasar ini termasuk pasar Gedung satu lagi, itu dipantau harganya, berapa harga cabai, berapa harga minyak goreng, berapa harga bawang, berapa harga telur, berapa harga beras, termasuk semen dan gas 3 kilo dan pupuk juga. Jadi kita pantau setiap hari, jangan masyarakat membeli barang dengan harga mahal. Apabila terjadi penimbunan, artinya misal kita beli barang itu biasanya murah, tiba-tiba karena memang barangnya kurang, misalnya telur kurang, lalu kita harus impor dari Medan, harganya jadi naik. Biasa telur satu papan 48.000 atau 50.000, tiba-tiba ini jadi 60.000. Nah, apabila ada terjadi seperti itu di hari tersebut di 5 pasar utama ini, kita lakukan intervensi, kita lakukan pasar murah. Kita akan beli dengan duit pemerintah, kita tebarkan di tempat itu. Biar orang yang jual tadi dengan harga, kan alasan dia, kenapa mahal harga telur? Karena memang ini barangnya nggak ada Bu. Oke, kita kasih barangnya dari pemerintah. Jadi kita akan intervensi itu. Jadi perdagangan itu salah satunya yang paling mengena ke masyarakat adalah kita menstabilkan inflasi. Artinya masyarakat bisa, kita harapkan bisa membeli barang tetap stabil dengan harga murah. Jadi tidak ada kenaikan harga. Kalau ada isu ini gaji PNS mau naik, gajinya belum naik, harga barang udah naik. Nah, ini tugas kita menstabilkan itu. Harga barang tidak boleh naik.
Jadi walaupun harga naik, harga barang tidak boleh naik. Ini tugas kita di perdagangan, termasuk kita juga ekspor impor di kita juga, tol juga di kita, tol laut juga di kita, pelabuhan di kita juga. Jadi semua itu di perdagangan. Nah, di perindustrian kita menangani semua hal yang berhubungan dengan kerajinan. Jadi kerajinan yang ada di Aceh Utara. Kita punya UPTD kayu di Baktia. Itu kita buat gagang sapu, kita ekspor juga ke luar. Walaupun kita masih butuh investor juga. Kita buat tas bordir yang kemarin Pak Jokowi buat untuk souvenir pon, itu punya di kita, ngambil di Aceh Utara. Jadi Indonesia ngambilnya di Aceh Utara. Jadi bayangkan itu peran kita terbaik se-Indonesia, bukan se-Aceh. Jadi industri kita sudah sampai level itu, terutama di tas bordir kita. Dan alhamdulillah baru saja kita kembali menabalkan haki, artinya hak atas kekayaan intelektual. Begitu banyak barang Aceh Utara yang selama ini tidak kita tandai atau tidak kita labelkan, tidak kita daftarkan. Contohnya kita punya pisang sale di Panton Labu. Tapi karena kita tidak klaim menjadi punya kita, ini sudah diklaim menjadi punya Aceh Timur. Contohnya ada banyak hal yang diklaim oleh orang lain. Contohnya misalnya yang paling enak kemarin Teku Umar lahir di Melabuh di Aceh Barat. Tapi mereka mau buat masjid dengan kupiah Meketup, lalu beliau mau bilang kupiah Meketup itu punya Melabuh, khas Melabuh. Ternyata tidak, sudah diambil oleh PD. Jadi begitu banyak kuah Belangeng, kita tahu seakan-akan ini punya Aceh besar, ternyata tidak, sudah diambil oleh PD Jaya. Jadi begitu banyak yang sudah label. Nah, kita baru saja ngambil kasab namanya Bulejo. Jadi itu adalah sulaman asli Aceh Utara yang kita sudah patenkan. Jadi selain perdagangan, perindustrian, kita juga koperasi yang kita bangun sekarang sama UKM, usaha kecil menengah. Ada 2.100 usaha kecil menengah dari mulai jualan bakso, bakwan dan lain sebagainya yang kita bina di Aceh Utara. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mencerahkan untuk Disperindakom Aceh Utara. Mantap. Berarti peran penting lah Pak ya. Berarti ada 4 kementerian kita. Jadi Kementerian Perdagangan, ada 4 menteri yang berhubungan di dinas ini, walaupun dinas kecil tapi memang 4 menteri, dan itulah bagian dari manfaat yang kita tebarkan untuk Aceh Utara. Mudah-mudahan bagi masyarakat yang ada kaitannya dengan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, ayo kita boleh konsultasi ke nomor saya tadi boleh. Insyaallah kita tidak ada biaya yang dipungut, semuanya kita bantu, dan ini adalah bagian dari pelayanan kami kepada masyarakat Aceh Utara. Ya. Oke. Luar biasa. Jadi gini Pak, kalau misalnya ini kan udah sejauh ini di salah satu di Kementerian Koperasi itu kayak gitu. Menurut Bapak tuh Bapak udah sejauh ini tuh karena apa kayak gitu? Apa yang menyebabkan Bapak udah bisa sampai di titik ini gitu? Karena apa kayak gitu? Kalau saya bilang kembali seperti tadi, kembali gelar sepanjang sampai belakang semuanya dimulai dari awal. Jadi kalau kita isi minyak dimulai dari nol ya, artinya perjuangan saya bisa seberhasil ini, jumpa dengan Pak Menteri, dapat penghargaan dari Presiden juga, karena memang alhamdulillah dimulai dari belajar ilmu agama. Jadi basic ilmu agama ini penting sekali, karena memang kita boleh bekerja di satu kantor bupati, tapi kenapa saya bisa lebih berhasil dari yang lain? Karena memang saya punya basic ilmu agama. Dan mohon maaf, kalau kita lihat ada SMP, SMA di luar sana yang lulusannya dianggap hebat, mereka akan kalah dengan Al-Muslimun. Karena Al-Muslimun sebagai Ma'hadul Asri, dia boarding school juga, dia punya ilmu agama, dan ilmu agama ini yang membina mental para santrinya. InsyaAllah ke depannya jauh lebih sukses daripada cuman lulusan SMP dan SMA biasa. Karena basic ilmu agama ini yang mewarnai kita langsung berhubungan langsung dengan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman ya, jadi kayak luar biasa ya. Penjelasan dari Pak Mirza ya. Jadi Pak, pastilah ya, karena kalau kita lihat Bapak udah berjalan sejauh ini dan selama ini kayak gitu. Dan selain jabatan Bapak emban sekarang tuh Bapak juga di sampingnya itu ada seleb Instagram ya. Iya. Berarti sering masuk ceramahnya itu lewat Instagram. Kalau nggak salah followersnya itu 11 ribuan lebih kayaknya. 11 YouTube ya? Iya, YouTube kalau nggak salah 11 di YouTube ribu. Ada, di Instagram udah 38.000 kayaknya udah. Nah, iya, kalau di Instagram sekitar lebih daripada 30-an ya. Iya. Kalau di YouTube 11 ribuan. Dengan total video berapa ya? Banyak. 1000-an lebih udah. 1000-an. Itulah dari video-video yang kalau misalnya kita lihat
berarti memang salah satu gaya dakwah yang Bapak bawa itu memang gaya modern sama gaya anak muda sekali Pak ya. Betul. Kami pernah lihat yang Bapak itu di rumah senja kalau salah. Iya. Yang di Bandayan. Iya. Jadi itu memang pendekatan yang Bapak bawa tuh kayak memang pendekatan anak muda sekali yang kayak sulap kayak gitu. Iya. Itu salah satu alasannya kenapa Pak? Misalnya kayak kenapa Bapak mengambil di tengah-tengah orang mengambil gaya ceramahnya yang klasik ataupun yang lucu-lucu tapi Bapak bawa kayak ada peraga-peraga kayak gitu. Itu kok bisa gitu Pak alasannya Pak? Satu, untuk bisa dikenal kita harus menjadi to be different, artinya harus berbeda gitu ya? Jadi harus ada pembeda. Jadi leverage kita saat nanti adik-adik semua yang santriwan santriwati yang ada di Al-Muslimun sekali wisuda nanti tanggal 17 April 2025 nantinya, mungkin wisuda terakhir yang diri oleh Teguh Zulfikar, kita menelurkan wisudawan sampai ratusan orang. Nah, untuk bisa sukses kita itu di antara ratusan orang itu untuk orang kenal, kan dulu dibilang di pesantren itu kalau nggak dikenal, kalau nggak yang paling pandai yang paling batat gitu. Nah, memang kita harus punya pembeda, harus punya diferensiasi dan itu yang membuat kita berhasil dimanapun kita berada. Kita mau jalan produk, kita mau jual apa pisang sale pun harus punya beda. Apa sih kenapa orang harus beli kita? Ustaz Fauzul Ihsan harus punya pembeda untuk bisa jadi host gini. Mungkin karena gantengnya, pintarnya. Artinya harus ada sesuatu yang harus bisa kita jual. Kalau cuman jual lucu, banyak sudah yang bisa ceramah. Kalau cuman jual pinter, banyak yang lebih pintar gitu. Terutama orang yang minum tolak angin kan lebih pintar karena minum tolak angin kan. Jadi, nah ini ceritanya kalau kita mau punya diferensiasi, kita harus punya sesuatu yang beda. Kenapa sih kami harus ngundang Ustaz Gunawan? Nah ini yang membuat kita harus punya jalur berbeda. Nah itu yang mau saya sampaikan. Kalau kita nantinya mau pilih jalur sukses di antara para YouTuber lainnya, di antara para selebgram lainnya, kita tetap harus punya jalur pembeda. Tapi intinya yang kita mau sampaikan tujuan kita mau ngajarkan mereka tentang agama. Karena hidup ini singkat. Jadi kalau tidak kita isi terus dengan keagamaan, kita akan lupa dengan ini. Begitu banyak orang luar sana yang pendekatan saat kita berdakwah dengan pendekatan yang salah, mereka nggak mau dengar. Karena dia ceramahin, dia salahin saya, dia menghujat saya, dia mengjat saya. Jadi saat orang dijatuhkan, pertama mereka gak akan mau dengar lagi ceramah kita. Tapi kalau kita mau memuji mereka, memberikan pendekatan yang baik, dengarkan mereka. Bahkan tahap kita, mohon maaf, tingkat magic atau sulap itu juga bisa dengan cara kita berbicara. Saat kita berbicara dengan mendengar orang lain, saat kita berbicara dengan bahasa hipnotis halus, tanpa sadar Ustaz Fauzul Ihsan dari tadi sudah termakan dengan kata-kata saya. Ya mohon maaf, ini kan bisa dilihat dari tadi gestur, gerakan, anggukan kepala dan juga tatapan mata. Artinya kita mau yang kita sampaikan didengar orang. Bagaimana caranya? Nah inilah tadi butuh beberapa trik, butuh beberapa magic. Dan inilah yang sebenarnya tujuan kita dalam hidup ini singkat. Kalau kita tidak mengisi dengan hal-hal yang sangat-sangat spesial, jadi bukan hanya si Faisal tapi spesial. Jadi artinya posisinya kita harus tahu amalan apa, trik apa yang membuat jauh lebih mudah. Kalau orang lain kuliahnya sampai 6 tahun, 7 tahun, kita gimana kok bisa 4 tahun selesai gitu. Kalau orang lain dapat gelarnya sampai bertahun-tahun namanya, kita kok bisa setahun itu 4 gelar gitu. Jadi kurang lebih ada hal-hal yang langkah-langkah mudah, cara cepat, cara cepatnya, termasuk salah satunya itu tadi, cari diferensiasi. Kedua, cari cara yang berhubungan dengan psikologi manusia. Nah, magic atau sulap adalah salah satu cara yang menurut saya ketika saya pelajari, kebetulan saya 3 tahun sama Deddy Kobuzier juga di podcast beliau, saya pelajari ternyata sulap ini adalah salah satu hal yang secara secara naluri manusia mereka menyukai sesuatu yang ajaib. Mereka menyukai sesuatu yang di luar nurul, ya, di luar nalar ya maksudnya. Jadi artinya kalau dia melihat sesuatu yang berbeda, dan ini sudah ada dari zaman dulu. Kenapa orang terkejut melihat Nabi Musa yang membelah laut? Karena ini juga khariqul lil adat, artinya di luar kebiasaan. Saat Nabi Muhammad membelah bulan, lalu masuk bulannya ke dalam baju. Nah, ini sesuatu yang khariqul lil adat. Dan ini adalah mukjiz, artinya sesuatu yang melemahkan. Makanya orang begitu melihat sesuatu yang ajaib, mereka cenderung akan tercengang kayak gitu. Tercengang, terpesona gitu. Jadi mereka akan mulai tertarik, dan saat tertarik ini
akan membuat yang lainnya gampang. Jadi yang lain akan gampang masuk. Jadi saat kita brainstorming mau memberikan ide kita, pertama tarik dulu orangnya. Jadi saat kita, mohon maaf nanti Ustaz Fauzul Ihsan keluar dari Al Muslimun mau jualan misalnya. Supaya orang mau beli Ustaz Fauzul Ihsan, apa yang pertama kita lakukan? Pertama mereka harus mau cari tempat yang berbeda. Apa yang berbeda dengan di pasar kita atau di toko kita atau di kedai kita. Kedua, ataupun misal mau buat daya, apa yang berbeda dari daya kita? Kita buat diferensiasi. Kedua, kita harus cari orang dengan sesuatu yang menarik. Misalnya, kalau masuk ke sini ke pesantren kami dapat beasiswa, dapat program studi ini. Ada sesuatu yang menarik minat mereka. Ketiga, buat sesuatu yang ajaib. Misalnya, tamat 6 tahun di sini kita bisa kuliah ke Mesir. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda dan artinya menarik. Mungkin di tempat lain kita tesnya sulit. Nah, di sini ke Mesir dijamin lulus misalnya. Jadi ada sesuatu yang membuat orang kayaknya enak lah kuliah di Al Muslimun atau kerja di Al Muslimun atau mengaji di Al Muslimun atau di dayahnya Ustaz Fauzul Ihsan nantinya. Nanti apapun yang kita lakukan upayakan membuat orang tertarik, karena setelah dia tahu apa manfaatnya untuk dia. Saat kita mau jualan pun kita mau bilang, Pak, sebenarnya saya mau menyelesaikan masalah Anda. Anda punya masalah apa? Oh, saya punya masalah gigi saya misalnya. Saya kepengen lebih putih. Wah, saya punya solusinya, Pak. Jadi semua kita tawarkan apa yang dia inginkan gitu. Kalaupun kita nggak punya solusi, minimal kita punya susilo gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita tawarkan ke orang lain, dan pastinya ini membuat orang senang, tertarik dan juga bahagia bisa bertemu dengan kita. Mudah-mudahan bisa lebih berguna untuk orang lain. Karena khairukum anfa'ukum linnas pastinya. Tahu sekali, Pak ya. Ini betul-betul udah terhipnotis ini ya. Ini udah betul-betul. Ini kayak Bapak lagi main sulap nih ya. Ini udah terhipnotis. Apa namanya? Udah gak bisa berkata-kata. Kalau memang dari pertama kita buka nih sampai sejauh ini, kayak memang betul-betul inspirasi, motivasi semua kayak gitu ya. Memang harus seperti itu ya. Untuk yang nonton podcastnya Al Muslimun, jangan lupa tonton terus karena akan banyak motivasi yang ada di sini, dan pastinya ini selalu pasti bermanfaat untuk semua. Iya. Baik teman-teman, kita sudah selesai berbincang-bincang sama salah satu inspirator dari Aceh. Ya, makasih banyak Ustaz Fauzul Ihsan. Ya, senang sekali sama Ustaz Fauzul Ihsan. Alhamdulillah. Jadi mungkin Bapak boleh memberikan close statement lah, atau kata-kata penyemangat untuk biar semua kami itu bisa jadi kayak Bapak lah. Siap. Paling kurang atau enggak bisa jadi lebih. Boleh, Pak. Santriwan, santriwati Muslimun dan seluruh penonton podcast Al Muslimun yang saya cintai dan juga saya banggakan, hari ini senang sekali di hadapan Ustaz Fauzul Ihsan yang ganteng ini. Saya dapat kesempatan untuk berbicara sedikit. Mungkin closing statementnya nggak panjang. Ibunda, ayahanda dan guru menjadi patokan kita, menjadi penyemangat kita untuk terus belajar, dan dengan belajar dan semangat takdim dan hormat kita kepada orang tua dan guru ini akan membuat kita jauh lebih sukses dari orang lain pastinya. Terus belajar tanpa henti karena akan ada banyak hal yang terus kita pelajari, tapi jangan lupa sebelum ilmu yang kita hadapi ada adab yang harus kita jaga, dan adab inilah yang membuat kita lebih dikenal karena kita berbeda dari yang lain, dan pastinya ini akan membuat kita jauh lebih bersinar, lebih sukses dari orang yang lainnya. Karena dengan adab yang kita jaga, insya Allah orang lebih kenal kita sebagai orang yang sopan, santun, dan beretika, dan inilah bagian dari tujuan diturunkannya Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan itu saja. Luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Wow, luar biasa ya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah kita mungkin kurang waktu ya, jadi mungkin kita bisa tambah waktu di kapan kita mungkin bisa buat yang lebih besar, bisa agar menginspirasi secara langsung Pak ya. Kok di sini kan kita menginspirasi lewat online atau video gitu ya. Jadi mungkin di kedepannya kita bisa untuk secara tatap muka dan tanya-tanya langsung, mungkin ada teman-teman ya. Indonesia kan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau ada acara jangan lupa Ustaz Gunawan di undang-undang. Saya nggak dapat itu juga, nggak ada persiapan itu. Baik. Terima kasih banyak Pak, udah menyempatkan diri datang untuk kemari, sudah memenuhi undangan juga kesempatan. Kami juga sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak sebagai inspirasi untuk hari ini. Jangan bosan-bosan Pak datang kami sini Pak ya. Baik Bapak, baik teman-teman semuanya, kita sudah selesai dan alhamdulillah
ini bersama salah satu inspirator kita hari ini, Bapak Mirza Gunawan. Oke, baik, kami dari podcast Al Muslimun ucapkan terima kasih atas perhatian dan pengertiannya semuanya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.